Baru selesai ya porprov kemarin. Ada simpang siur nih tentang bonus. Saya baca beberapa media. Ada bonus katanya yang agak terlambat keluar, tersunat dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Ketua, klarifikasi? Tentang bonus terlambat, pada saat itu porprov bulan 11. Bulan 11, oke. Anggaran untuk APBD sudah tersusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Edward Apriyadi di Al News Podcast Selektif dan Edukatif. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang perwira polisi yang juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Waikanan. Terima kasih, Bung, Ketua KONI Waikanan, Ibda Haji Agus Runci, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan bisa hadir di sini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bang. Kabar baik, sehat. Ya, dalam keadaan situasi bahagia. Bahagia ya. Terima kasih di sela-sela kesibukan di Polda Lampung pada saat pulang Waikanan telah mampir ke sini. Dan mudah-mudahan juga bisa dari obrolan kita bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Waikanan. Amin. Menarik, seorang perwira polisi dan kemudian aktif di berbagai organisasi dan sekarang menjabat KONI Waikanan, Ketua KONI Waikanan 2021-2025. Sebelum kita ke sesi obrolan bagaimana kita meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Waikanan, cerita sedikit lah. Masa kecil apakah memang bercita-cita menjadi seorang polisi, Bung? Jadi begini, Bang. Alhamdulillah, saya memang kelahiran Waikanan. Waikanan ya, Bu. Di negeri baru. Umpus Sumengu ya kalau nggak salah ya. Bercerita tentang kehidupan ya zaman sekarang, ya alhamdulillah dulu memang hobinya olahraga. Olahraga, oke. Cita-citanya memang dari kecil tuh memang jadi polisi. Jadi polisi ya. Alhamdulillah tahun 94-95 datang lulus dari Waikanan. Bintara ya? Bintara. Memang menarik, Bung Runci. Saya panggil Bung Runci saja lah. Itu yang lebih populer ya di Waikanan. Menarik, 31 Agustus kalau nggak salah dilantik menjadi Ketua KONI Waikanan. Dan kemudian per Desember 2022 kemarin mengikuti Porprov. Target kita 50 emas. Sementara realisasinya melampaui target. Di angka 56 emas, 51 perak, 91 perunggu. Langkah apa kemarin Ketua yang dilakukan sehingga ini bisa melampaui target? Pertama, kami segenap tim dan Dispora merumuskan sesuai dengan amanah pemerintah Kabupaten Waikanan untuk mendukung kita support dari dana, mulai dari pembinaan atlet, cari atlet, melakukan Waikanan, baik di bidang olahraga apapun. Saya lihat pencak silatnya dan yang lain, poli segala macam, apalagi hal-hal yang lain. Olahraga itu sudah menjadi suatu hal aktivitas yang memang aktivitas rutin yang sering dilakukan ya. Oke. Ketua, kalau kita juga flashback sedikit lah ke belakang prestasi di Porprov tahun 2022 di akhir tahun kemarin memang cukup membanggakan lah. Apa nih program ke depan Ketua dalam upaya kita meningkatkan prestasi olahraga kita? Kalau kita maksimalkan, insya Allah dari potensi bibit atlet yang ada di Waikanan yang bisa kita cari, Waikanan bisa berada di urutan ke-5 besar. Oh, 5 besar ya? 5 besar. Makanya target kita ke depan itu insya Allah kita bisa menembus 5 besar atau 3 besar. Memang KONI dan pemerintah Kabupaten Waikanan untuk pendanaan memang belum bisa banyak. Belum maksimal ya. Karena dalam keadaan memang situasi dan kondisi. Tapi ini kita cabur-cabur, saya lihat di bawah itu tidak putus asa dan tidak terlalu menarik diri gara-gara itu tidak. Iya ya, karena olahraga sudah menjadi bagian daripada kesehatan. Oke Ketua, kalau tadi kita bicara tentang pembinaan hingga tingkat kampung, langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kalau kita melihat potensi yang ada dari pantauan Ketua setelah menjabat Ketua KONI Waikanan, yang paling kita unggulkan ini olahraga individual atau memang olahraga yang bergu, Ketua? Untuk individual ya, mereka aktif di mengasah diri secara pribadi, personal ya. Untuk bergu kita memang sangat kurang ya, kurang seperti bola kaki, sepak bola poli,
takraw. Ini memang ke depan harapan kita harus ada pembinaan kompetisi-kompetisi. Sekarang kita sudah mulai, baru beberapa bulan ini kita sudah mengadakan kompetisi bola voli itu berapa kali kan. Oke. Di Bahuga, di ini kita akan adakan di Lubang Tangkas, bola kaki juga dari usia dini, poski yang sebenarnya memang ini adalah dari PSSI kan. Oke. Tapi kita coba untuk berkoordinasi dengan PSSI. Saya lihat mulai dari usia 10 tahun, 12 tahun tidak sudah pembinaan. Mudah-mudahan usaha kita yang sangat masif ya, bisa berhasil. Oke. Kemudian kalau dulu saya ingat ketua, karena bareng-bareng ya, saya juga suka sepak bola, nah kemudian ketua juga suka sepak bola. Untuk sepak bola sendiri ketua ini di kamu di Umpu Kencana salah satu pengurus bola juga, dan takraw juga ikut juga di sana. Nah ini untuk pembinaan sepak bola, apakah ada perhatian khusus nih ketua? Ini yang sangat-sangat kita ini kan, kalau kita mata-mata support daripada pemerintah daerah, memang kita dalam keadaan sekarang ini memang sebenarnya ya sangat-sangat perlu gitu. Makanya saya itu Bang Anduk juga bilang untuk pihak ketiga seharusnya memang benar-benar mempunyai perhatian terhadap kemajuan anak-anak bangsa yang ada di Wekanan. Sedikit menyisihkan lah, mudah-mudahan kita doakan rezekinya bertambah. Oh iya, jadi sehingga bisa mensupport bisa mensupport olahraga di Kabupaten Weka, khususnya sepak bola. Karena sepak bola nih ketua, saya mendengar kebenaran isu atau kebenaran atau tidak bahwa banyak atlet khususnya pemain sepak bola kita yang terpakai di kabupaten lain. Ini boleh dong klarifikasi ketua? Ya, memang ada ya, ada beberapa ya. Itu memang hak prerogatif mereka ya. Karena sejahteraannya mungkin terjamin gitu kan. Tapi insya Allah itu ya nanti juga pulang ke Wekanan juga ya. Banyak, ada beberapa ya. Di Kota Bumi dan Lampung Utara ya. Selain aktif sebagai perwira polisi, selamat dulu lah kemarin menjadi yang terbaik sekolah pembentukan perwira di Sukabumi dari 1267 terbaik di Indonesia. Saya ucapkan selamat dulu. Gimana rasanya ketua? Ya, alhamdulillah merasa bangga ya. Berasal dari Kabupaten Wekanan ya. Putra daerah Wekanan. Karena saya lahir di Wekanan. Di Wekanan benar. Dari seluruh Indonesia ya alhamdulillah kita bisa mencapai nilai yang maksimal. 1267 ketua. Perwira Stupa kemarin yang mengikuti Stupa di Sukabumi. Kemudian menjadi yang terbaik se-Indonesia. Bukan kaleng-kaleng kalau bahasa medianya. Ini apa nih? Apa sih, ada rasa-rasa gimana gitu ketua? Konsepnya pada saat itu yakin dan kita fokus, disiplin ya kan. Fokus mengikuti pelajaran di sana, mempunyai dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi. Alhamdulillah hasil itu ya bisa kita capai. Alhamdulillah. Banyak yang kita dapatkan di situ ya, pengalaman, saudara ya kan, itu karir. Ya alhamdulillah semenjak itu sepakatnya berubah menjadi perwira. Sekarang di Polda nih. Ada keinginan pulang ke Wekanan? Ya, siap perintah. Oke ketua, selain sebagai ketua KONI, saya tahu seorang Runci aktif di berbagai organisasi. Ada Senkom, kemudian ada LDII, kemudian mengelola pondok pesantren juga ini. Satu-satu dulu nih di Senkom. Ini bagaimana ceritanya sehingga bisa tertarik bergabung di Senkom ini, Senkom Polri? Senkom itu merupakan suatu ormas yang memang beraktivitas di membantu tugas kepolisian ya. Oke. Ini alhamdulillah karena kita dekat dan berbagai macam dengan pengurusan dalam hal lalu lintas, dalam hal keamanan. Sudah hampir 20 tahun kita bergaul ya. Oke. Untuk Senkom. Kalau untuk masalah yang pesantren, pondok pesantren, memang cita-cita kita begini Bang, karena dari awal ya semuanya kembalinya nanti kepada yang kuasa ya. Namanya aktivitas yang saya juga sebagai kepala sekolah ini. Iya, ya ceritanya gimana nih? Ini boleh dong cerita sedikit. Ini sudah ada pondok pesantren dikelola. Awal ceritanya
sehingga tertarik ke dunia pendidikan, salah satunya pondok pesantren seperti apa, Bung? Jadi salah satunya memang dari paman saya. Paman ya, oke. Almarhum beliau minta tolong dan saya untuk minimal berbuat untuk pendidikan. Oke. Alhamdulillah saya waktu beliau meninggal saya menggantikan dia. Nah, untuk itu melakukan pembinaan. Alhamdulillah sekarang siswanya banyak, yang sekolahnya bisa maju. Sudah berapa ribu siswa? Semuanya kalau sama pondok itu hampir 250. 250-an ya. Oke, ke depan untuk yang menjadi prioritas karir atau ke dunia religius mengelola pondok pesantren. Kalau mampu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Semuanya dikerjakan ya. Oke. Bung, dari kecil tentu di masa tua setelah pensiun nanti ada nggak mungkin harapan kemudian cita-cita yang mungkin akan diterapkan pada saat nanti di usia tua? Ya. Harapan kita memang pada saat di usia tua nanti ini semua masyarakat hukum bencana, masyarakat Kabupaten Mekanan dan desa hukum bencana, kecamatan, kabupaten, semua sudah bisa menjadi seperti desa yang maju. Oke, desa maju. Berjalan seperti olahraga yang Bung bilang tadi, olahraganya sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oh iya, kebutuhan masyarakat. Kan? Jadi kita harus bangun fasilitas, situasi, suhu, keamanan, kondisinya, ini semua harus dibangun secara kebersamaan. Oke. Membangun sarana dan SDM. Oke, khusus untuk olahraga itu. Tapi untuk pribadi apa yang akan dilakukan setelah pensiun nanti, Ketua? Pensiun nanti insya Allah berjuang di agama. Dan kalau bisa di politik juga. Di politik ya, tapi ada niat yang mengarah ke sana ya. Oke, Ketua. Kalau tadi ke arah dunia politik yang mungkin ada mengarah ke sana kemudian mendalami dunia agama yang mengelola pondok pesantren dan lain sebagainya. Ada nggak harapan kemudian cita-cita yang sampai saat ini belum bisa diwujudkan, Ketua? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Cuman memang kita harus percaya diri dan selalu berbuat baik kepada masyarakat dan berjuang di dalam hal sesuai dengan profesi kita. Oke. Pengen banyak saudara, Bang. Karena saya kenal beliau ini pemirsa bukan baru. Beliau ujian dengan saya bareng-bareng. Kebetulan di SMP Negeri 1 Belambangan Numpo. Dulu bareng-bareng dengan beliau ya. Kemudian Ketua, untuk dukungan keluarga khususnya istri dan anak. Ini jauh nih di Polda. Tadinya diberikan di Polda. Dukungan sendiri dari pihak keluarga setelah menjadi perwira saat ini seperti apa, Ketua? Alhamdulillah dukungan dari keluarga baik. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya mendoakan dengan baik. Oke. Yang tua udah umur berapa anak? Alhamdulillah sekarang udah umur 23 tahun. Hampir udah punya cucu. Tertinggal saya nih. Oke, Ketua, kita ke olahraga lagi nih. Baru selesai Porprov kemarin. Ada simpang siur nih tentang bonus. Saya baca beberapa media. Ada bonus katanya yang agak terlambat keluar, kemudian kalau bahasa kasar tersunat dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Ketua, klarifikasinya? Jadi begini, sebenarnya menerangkan ini bukan kompetisi saya seperti saya. Sebenarnya kan ini Dispora kan. Gitu. Dispora, oke. Kita mengajukan hasil laporan pendapatan emas. Cuma nggak ada salahnya kita luruskan. Benar, oke. Tentang bonus terlambat pada saat itu Porprov bulan 11. Oke. Anggaran untuk APBD sudah tersusun. Tidak mungkin lagi kan. Benar. Maka setelah hasil kita sampaikan di bulan 12 sama pemerintah Kabupaten Mekanan, ini tentu akan dimasukkan ke perubahan atau yang tahun berikutnya APBD murni 2023. 2024. Oke. Karena kita kan 2012 kan bulan 12. Alhamdulillah ini Pak Bupati dan pemerintah daerah sangat memperhatikan di APBDP ini bisa kita masukkan. Oh, responnya bagus ya gitu ya. Untuk usulan, saran, karena yang mengusulkan kan Dispora. Betul. Hanya di situ. Tapi untuk pada saat itu saya bertemu dengan Pak Kadispora dan pemerintah daerah, kita sangat-sangat memperhatikan. Namun
kayaknya bukan di tempat kabupaten kita saja yang penurunan masalah bonus ya kan. Oke. Karena kemampuan uang yang untuk kita bayar tidak ada. Oke, kemampuan finansial daerah ya. Oke. Ya. Bahkan ada yang lain daerah lain yang lebih rendah dari kita, tapi kita tidak bisa sebutkan. Oke. Saya rasa sudah semaksimal mungkin di perjuangan itu dihitung budgetnya. Ya, mencarikan dana alokasinya kemana? Iya. Inilah enggak kira-kira bukan tersunat tapi bukan terlambat. Tapi memang itu terlambat gara-gara Regulasi ya. regulasi. Oke. Nah, Aturannya. terus kalau masalah ini ya kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran itu sudah maksimal. Maksimal. Artinya kapasitas KONI hanya menyampaikan bahwa ini yang mendapatkan medali bonus memang sudah kewenangan Dinas Pemuda Olahraga dan Berwisata ya. Pemerintah daerah Kabupaten Wakanan. Nanti Kabupaten Wakanan beliau pun berbicara kami ingin sekali untuk melakukan semaksimal mungkin mengadakan bonus ini supaya terpenuhi. Oke. Namun kita yang 56 emas dan sekian perak, bukan kayak yang lain yang cuma 6 emas 7 perak. Iya. Ini lambung yang 56 emas, 51 perak, 91 perunggu. Semuanya diakomodir. Semua diakomodir ya. Oke Ketua, terima kasih nih. Ini terakhir nih sebelum kita closing. Masih suka berbisnis? Alhamdulillah. Oh, masih jalan ya. Masih jalan walaupun produksinya menurun. Oke, terima kasih Ketua KONI Waikanan Ibda Haji Agus Runci, Sarjana Pendidikan. Terima kasih kehadirannya di sini. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian saudara, bincang-bincang singkat saya dengan Ketua KONI Waikanan Ibda Haji Agus Runci, Sarjana Pendidikan. Anjus Podcast selektif dan edukatif, sangat edukasi. Saya Dora Priyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.